Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Nurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas sore A dengan NIM 289215014. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas video 1 mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Ibu Irvia Eriza MPD. Dan di sini saya akan membahas mengenai suatu materi yaitu statistika non-parametrik. Mari teman-teman kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, di sini kita harus mengetahui pengertian dari statistik non-parametrik sendiri, yakni adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan. Ada beberapa kelebihan uji ini, salah satunya adalah kecilnya tingkat kesalahan karena tidak diperlukan banyak asumsi. Selain itu, perhitungan uji non-parametrik cenderung sederhana dan konsepnya mudah dipahami. Ditambah lagi, analisis non-parametrik bisa diaplikasikan ke data rank maupun hitungan. Adapun kelemahan dari uji ini yaitu pada kelompok data yang lebih luas, hasil analisis cenderung tidak bisa digeneralisasikan. Selain itu, pada jumlah yang sangat besar akan terjadi perhitungan yang lama walaupun perhitungannya sederhana. Kemudian, uji non-parametrik belum bisa digunakan untuk uji ANOVA atau analisis varian. Kelemahan lainnya adalah untuk menyimpulkan hasil diperlukan tabel statistik khusus yang mana perolehannya juga tidak mudah. Melakukan uji non-parametrik juga merupakan pemborosan jika data sudah memenuhi syarat uji parametrik. Nah, kita di sini masuk ke poin penting yang pertama yaitu C kuadrat untuk uji goodness. Uji goodness of fit merupakan salah satu metode uji non-parametrik yang paling sering digunakan. Uji ini bertujuan untuk menentukan seberapa tepat frekuensi yang teramati cocok dengan frekuensi yang diharapkan. Uji goodness of fit termasuk pada uji chi-square. Uji goodness of fit dapat juga digunakan menentukan apakah sekelompok frekuensi dari suatu pengamatan cocok dengan sekelompok frekuensi yang diharapkan yang distribusinya mengikuti distribusi normal. Dengan kata lain, apakah nilai-nilai pengamatan dalam distribusi cocok dengan nilai harapan teoritis berdasarkan distribusi normal. Untuk satu variabel dikenal sebagai uji keselarasan atau goodness of fit tes yang berfungsi untuk membandingkan frekuensi yang diamati atau biasa disebut dengan FO dengan frekuensi yang diharapkan yaitu FE, dan jika terdiri dari dua variabel dikenal sebagai uji independensi yang berfungsi untuk hubungan dua variabel. Di sini ada pembahasan contoh goodness of fit. Yang pertama itu ada hipotesis. Sebelum memulai pembahasan, langkah pertama yang harus diketahui adalah permasalahan dan tujuan dari soal yang ingin dicapai oleh peneliti. Pertama, peneliti ingin membuktikan bahwa pendistribusian sama rata, sehingga bisa memperkirakan hipotesis ini. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu HO, yaitu distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama, dan HA adalah distribusi alat penggilingan di keempat wilayah tidak merata atau tidak sama. Yang kedua di sini perlu diperhatikan yaitu nilai kritis. Maksud dari nilai kritis tersebut adalah nilai batas dari penentu keputusan hipotesis mana yang diambil sehingga ini sangat perlu dilakukan. Dalam kasus di atas tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 3. Yang dimana K ini adalah jumlah kategori data sampel A, B, C, dan D. Selain itu, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5% sehingga nilai kritisnya X2 0,05 banding 3 sama dengan 7,81. Nilai 7,81 ini diperoleh dari tabel chi-square. Untuk mengetahui nilai tersebut harus punya tabel chi-square. Dan yang ketiga ini nilai hitung, teman-teman bisa pahami sendiri. Di layar ada X2 0 kurang E pangkat 2 dibagi E. Lanjut kita beralih ke uji keselarasan. Uji keselarasan berfungsi untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Selain itu, untuk mengetahui apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima HO.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak. Terima HA. Selanjutnya ada C kuadrat untuk uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya berkurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Nah, yang terakhir ini ada C kuadrat untuk uji independensi. Uji chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji Q kuadrat merupakan jenis variabel kategorik dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji chi-square diantaranya yang pertama itu menetapkan hipotesis H0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, dan H1 terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, ada menetapkan tingkat signifikansi atau dilambangkan dengan A. Tingkat signifikansi yang digunakan biasanya adalah 5%. Jadi A sama dengan 0,05 atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi statistika non-parametrik. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.